welcome back to Aji Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Situngkir. Semoga semua sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa, serta jangan lupa 3M kalau memang harus pergi, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan kalau memang harus keluar. Kali ini kita akan masuk ke dalam episode yang sangat menarik, ya. It's about financing your business. Ada Marisa Matondang. Hai Caca. Uh, uh, she's my partner in crime di FEUI. Silakan tonton nih Ca, kayaknya menarik. Oke, back to the topic. It's about financing your business. Ya, kita tahu bahwa financing dan bisnis itu kayak saudara kembar, tidak dapat dipisahkan. Dan pembicaranya it's very awesome, ya. My ex colleague di Bank Mandiri. Kita tunggu apakah Mas Rinto ada trouble. Sepertinya dia masih belum connect. Oke, teman-teman, I need to reconnect again to make sure dia bisa masuk ke dalam. Oh, sudah ada nih. Halo, baru aja diomongin bersama my best friend, my ex colleague, Mas Rinto. Halo, Ki. Kita itu udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemunya di sini ya. Iya. Mas Rinto, Yes. I think lo terlalu close up sedikit. Wow. Lebih jauh. Oke. Ntar kelihatan. Gak apa-apa ya. Bagian bawahnya celana. Pakai celana pendek kali. Iya pastilah. Pastilah, gue juga soalnya. Mas Rinto. Yes, gimana? Suara lo agak kecil sih sebenarnya. Oh, kecil sih. Tes 1 2. Dengar suara lo jelas banget sih. Suara volumenya udah dinaikin ya? Kan atau gue buka dulu ininya ya. Casingnya. Agak much better. Casing handphone ya. Udah, mendingan. Let me check this out. Udah mendingan, Mas. Bisa? Sama gak? Ya, oke. Mas Rinto. Yes. Ini kita sebenarnya pengkhianat nih. Batak dengan Batak manggilnya Mas. Efek Bank Mandiri. Sehat, Mas? Yes. Sehat ya? Sehat ya, Kiki. Oke, Mas Rinto. Ini kan Kebun Rizky IG Talk punya objektif untuk menambah wawasan, ya kan? Any kind of wawasan. Nah, at the moment, kemarin tuh kita udah bahas mengenai bisnis, entrepreneur, sama Mas Wendy. Kenal dong, Mas Wendy. Ex-Mandiriers juga. Yang mandiri kemana-mana ya sekarang ya. Betul. Nah, sekarang topiknya itu mau membahas tentang financing, which is very close related to business. Benar nggak, Mas? Yes. Istilahnya nggak ada, istilahnya bisnis dengan financing atau pembiayaan itu adalah teman akrab, ya nggak? Yes, ya benar Ki. Tapi sebelum kita memulai IG Talk, let me introduce siapa sih Mas Rinto, ya. Supaya teman-teman get the idea siapa Mas Rinto. Boleh ya. Kayaknya udah Mas Rinto. Ini gue udah ada kebet tadi. Mas Rinto, kita mulai dengan educational background, ya. SMA Kanisius, jadi anak Sesen ya ceritanya. Iya. Oke. Kemudian bachelor degree dari Northeastern University
Boston, sama MBA dari Northeastern University juga ya? Ya, same camp. Nah, karirnya Mas Rinto, I knew him di Bank Mandiri, ya. Kemudian melanjutkan pernah di ABM Investama, kemudian Direktur Corporate Affairs di PT Delta Dunia Makmur, Grup Northstar. And now sekarang ada di Korsek atau Corporate Sekretarisnya di PT Permodalan Nasional Madani. Benar. Atau PNM. Ini BUMN kan ya? PNM ini, benar, Mas? Benar. Oke. So basically pencapaian dan penghargaan so many ya. Kalau misalnya kita sebutin kayaknya udah habis nih IG Talk bahas prestasi. Ntar dikirim aja CV-nya kalau mau baca semuanya. Ntar gue posting aja di apa namanya di IG Talk. Oke. Mas Rinto. Jadi gini, kita tahu bahwa bisnis itu adalah suatu kegiatan untuk istilahnya profit oriented dong pasti, ya nggak? Iya. Kalau nggak profit kan namanya yayasan atau charity, ya kan? Tapi kita tahu bahwa untuk memulai suatu bisnis, it's so hard. Karena apa? Pertama perlu modal, ya kan? Kayaknya ada nggak sih bisnis yang nggak pakai modal? Kayaknya itu harus kreatif banget kali ya, atau ada industri tertentu. Even though misalnya kayak katakanlah tukang bakso, dia harus punya modal pertama gerobaknya, ya nggak? Beli raw materialnya, terus working hours-nya. Atau misalnya tukang jahit, juga perlu alat atau modal mesin jahit, which is itu semua perlu modal, ya nggak? Iya. Nah, kita tahu bahwa jasa pembiayaan atau financing juga banyak nih at the moment. Yang paling gampang adalah bank. Bank juga ada fasilitas pengkreditan, ya kan? Atau financing institution lainnya, atau BPR, ya kan? Segala macam. Yang udah jelas-jelas memang sifatnya profesional, yang kasih modal, balikin bunga dan pokok dengan hitungan tertentu. Nah, sekarang Permodalan Nasional Madani, kita tahu bahwa niche-nya atau objektifnya sedikit berbeda dengan mostly institution atau bank. I don't know, that's why kita pengen gali nih. Mas Rinto, mungkin bisa nggak ceritakan kepada kita mengenai sepintas a glance tentang PNM? Maybe dan what is the nature of business, apa yang dilakukan dan bagaimana pemberian kredit segala macam. Boleh dong, Mas? Oke. Thank you Ki udah menginvite saya di sini. Saya coba bantu buat Kebun Rizky. Kebun Rizky audience and maybe some of my friends di sini dari PNM juga udah muncul aku lihat. Anyway, kayak banyak nih fans ya Mas Rinto. Enggak lah. Yang aku coba jelasin mungkin yang PNM saat ini, karena aku juga join ke PNM kurang lebih baru 3,5 tahun ini dan handle untuk corporate secretary, ya istilahnya yang sekretaris perusahaan yang otak-atik di berurusan korporasinya. Nah, kalau kita lihat flashback PNM itu didirikan tahun 99, mungkin berbeda dengan yang sekarang. Kalau tahun 99 itu PNM lebih memberikan pinjaman yang sifatnya two-step loan. Jadi ada budget dari Bank Indonesia, terus ya kita minjamin juga buat mula-mula buat institusi karena two-step loan ya. Jadi ke Bank Mandiri, ke BRI, atau institusi-institusi lainnya. Setelah itu dari mereka langsung ke nasabah-nasabah seperti nasabah perkebunan dan sebagainya. Itu kira-kira about 20 years ago. Tapi kalau dilihat dari sekarang, itu udah berubah dengan munculnya 2 produk baru. Yang pertama produk ULAM di 2008, yang kedua yaitu produk Mekar sekitar di 2015-2016 awal. Jadi 2 produk ini kita jadi
yang dulunya kita hanya two step loan, hanya berhubungan dengan institusi, kita berubah langsung sekarang menyentuh masyarakat. Jadi menyentuh nasabah atau customer satu persatu. Nah, kebetulan kita memang segmennya pembiayaan, membiayai, tapi tidak hanya pembiayaan aja. Kita lakukan adalah pemberdayaan, yaitu membuat nasabah-nasabah kita bisa lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, lebih memahami market, memahami produk, sehingga saat mereka dapat pembiayaan dari kita, dapat lebih bermanfaat, tidak hanya sekedar pembiayaan itu saja, tapi dia dapat ilmu yang bisa untuk mengembangkan usaha-usahanya dengan, ya katakan kalau kita harus jatuh bangun 10 tahun, tapi dengan dikasih tahu lebih awal, mungkin konsepnya jadi 3 tahun, 5 tahun, your business can grow up so fast. Or you can eliminate some distraction yang tadi lu bilang, how to make profit, how to itu dengan bertahap diberikan konsep di PNM. Nah, yang pertama adalah permodalan yang ULAM, yaitu layanan mikro itu. Yang ULAM ini unit layanan mikro ini dia di tahun 2007 kan, 2007 dia memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada pengusaha yang sudah berjalan, yang sedang berjalan usahanya. Jadi it's kind of working capital. Value-nya is about 20 million to 200 million. Nah, itu bisa stop up, bisa lebih dari itu kalau dia udah semakin bagus, udah semakin baik. Nah, periodenya mungkin dari 1 tahun bisa sampai 3 tahun. Nah, itu secara bertahap dan dengan agunan. Nah, orang-orang ini banyak orang-orang yang nggak bisa masuk bank atau gagal ke bank atau complicated ke bank, tapi kita datangi mereka ya. Jadi kalaupun mereka jadi nasabah kita, kebanyakan sih kita atau mereka nggak sempat ke bank. Jadi kalau misalnya gue sebut brand nih, baratnya yang salah satu kebiasaan kalau di Blok S, bakso itu, bakso something yang di Blok S itu juga bekas nasabah kita. Terus ada banyak pengusaha-pengusaha yang memang segmen awalnya dia nggak sentuh sama bank, tapi kita datangi, kita berikan konsep yang akan kita sampaikan ke mereka, kita berikan pembiayaan, lalu ada beberapa pemberdayaan, mengadakan semacam meeting sesama pertemuan-pertemuan yang bisa memberikan mereka ilmu tentang packaging, tentang marketing, tentang produknya, cara memperbaiki produk, improve produk, sampai cara keuangan yang sederhana. Itu satu produk yang disebut ULAM. Jadi memang ini cukup bermanfaat dan sangat bermanfaat. Kalau lo lihat dulu, itu banyak sekali bank masuk ke segmen mikro seperti ini. Ya. Kalau lo lihat termasuk dulu, Mandiri ya? Mandiri Mikro kan? Yes. Ya. Betul. BRI, they have been in this business kind of 100 years. So they are quite sustained lah ya, cukup bertahan. Tapi lo lihat Niaga dan Namon Factory, Niaga Factory, they are in kind of this business. Tapi so far, syukur, alhamdulillah, puji syukur, sampai sekarang yang salah satu masih bertahan adalah PNM. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Kalau lo lihat yang lain-lain, banyak yang udah going down lah bisnisnya, atau mereka jual atau mereka satukan, termasuk di Danamon, di Niaga, dan di produk yang lain-lainnya. Mungkin saingan lo BRI kali ya? BRI kan yang untuk segmen ini untuk segmen itu, tapi nggak saingan juga ya, dapat dikatakan partner, mitra. Ya, karena emang segmennya besar banget. Kalau lo bilang di Indonesia ini, Kementerian Koperasi selalu mengklaim UMKM di Indonesia itu there are about 64.5 million customers, 64,5 juta. Lo bayangin, kita cuma 70.000, gimana mau saingan? Kita cuma 70.000, jadi nggak saingan juga. Even in nggak saingan juga ya. Iya, jadi BRI deh, we have our market, BRI punya, jadi kita tetap menggali dan segmen ke masing-masing. Cuma emang kita kunjungi nasabah kita kasih kalau lo ke bank, lo kan cuma 3 kali ketemu sama account officer lo saat lo
akad, saat lo selesai akad, atau saat kredit lo bermasalah, lo minta restruktur. 3 kali kan? Mungkin. Kalau Jadi itu kalau bisa lebih kita- kali. That's it, that's the whole concept of banking. Tapi kalau di kita ya, kita bisa temuin mereka, datengin lagi sebulan sekali, kayak 2 bulan sekali. Ya, itu makanya jumlahnya juga yang segmen ini nggak banyak, sekitar 72 ribuan. Oke. Oke. That's satu segmen. Nah, satu lagi segmen yang mungkin kalau kita lihat di IG, di medsos PNM, ataupun di medsosnya Pak Jokowi, yaitu segmen yang disebut produk kita disebut Mekar. Ya. Itu keren banget tuh memang. Iya, itu yang kalau dipanjangin membina keluarga sejahtera. Jadi itu nggak ada hubungannya juga dengan Mekar bunga, tapi memang kepanjangannya Mekar. Nah, ini memang segmennya khusus wanita. Kebetulan wanita-wanita ini ya biasanya dia yang udah menikah, dan kita memberikan pembiayaan berkelompok dalam artian mengadakan angsurannya kelompok mingguan, tapi pembiayanya masing-masing. Nah, mereka ini nggak dapat, mereka konsepnya hanya dapat pembiayaan sebesar 2 juta sampai 5 juta di Mekar. Menurut kita nih dikit kan, kalau lo yang di Jakarta ya 2 juta lo makan 3 kali tiga udah habis kan. Tapi buat segmen ini ibu-ibu produktif yang dapat dikatakan segmen prasejahtera itu sangat membantu buat mereka. Karena beberapa cerita nasabah sukses kita tuh ada yang mereka tuh kayak, ya ini agak di daerah Jawa Barat ya, dia punya tanah tapi dia cuma nggak punya modal gitu ya. Akhirnya modalnya itu dapat dari PNM, dibikin untuk kebun berbunga, bunga gitu ya. Jadi beli yang untuk tongkat-tongkatnya kayak it's kind of traditional greenhouse gitu. Tapi lama-kelamaan dia jadi salah satu pemasok ke apa namanya tempat bunga di Jakarta itu Rawa Gemblong or whatever. Rawa Belong. Iya. Rawa Belong. Ya, jadi segmen itu dan konsepnya udah cukup fantastis dibanding dari konsepnya mungkin udah bisa puluhan juta per bulan. Padahal dia minjem mulai dari 2 juta. Yang begitu-begitu. Jadi itu segmennya. Nah, mengenai kriteria daripada kenapa kita kasih pembiayaan ke ibu-ibu prasejahtera ini, kita ada beberapa kategori. Kita harus dia usahanya produktif. Kita mau mendidik dia tuh 3 hal. Yang waktu itu juga Pak Jokowi senang dengan konsep kita bahwa orang tuh harus kerja dengan jujur, disiplin, dan kerja keras. This three thing kalau apa namanya dibungkus demikian rupa itu akan sangat jujur, disiplin, dan kerja keras itu sangat baiklah konsepnya untuk jadi pengusaha atau mulai berusaha ya untuk orang untuk mulai berusaha. Nah, itu konsep yang kita tanamkan. Lalu kita juga tanamkan sikap peningkatan kerukunan, keluargaan, gotong royong, karena mereka kalau misalnya 10 orang satu kelompok, satu orang nggak bisa kasih angsurannya kan cuma 50.000 tuh per week. Jadi kalau dia satu orang nggak bisa bayar, yang lain harus top up. Jadi itu gotong royongnya ya. Gotong royongnya di situ ya. Iya. Jadi kayak arisan sih mungkin gitu ya. Arisan itu kan lo bagi ya sekarang dia. Nah, ini enggak, kalau dia fail. Jadi ini merupakan mitigasi kita. Kan ini nggak pakai agunan. Sorry, yang ini nggak pakai agunan, 2-5 juta. Jadi how we mitigate this business ya dengan cara tanggung renteng tadi. Jadi kalau dilihat makanya NPL-nya dari Mekar itu sangat kecil sekali, hanya di level 0,16%. Can you imagine? 0,16% buat nasabah Mekar yang sekarang jumlahnya udah 7,5 juta. Wow. 7,5 juta kalau kali portfolio kali 2 juta udah hampir 12-14 triliun. 14 triliun itu kagak diikat sama agunan sama sekali. Agunan. Iya, dari sisi bisnis kan kita risky banget kan? Banget. Kalau lo kasih corporate, kok gue sih? Risky. Nggak, maksudnya kalau lo kasih corporate, 1 T aja, tiba-tiba dia ada masalah, udah collapse. Sudah kan? Udah. Selesai lah sudah nasib itu. Tapi gini Mas, ini sangat menarik ya.
pertama gini, kita tahu bahwa tadi yang lazim ya, yang umum ya adalah orang mau usaha cari modal ke bank. Nah, tadi you mention about ini approach-nya kebalik nih. Justru PNM yang mendatangin, ya nggak sih? Itu agak-agak. Benar. Nah, Justru pertanyaan gue nih, ya. How do you identify ini orang mau berbisnis butuh modal, dan satu lagi tadi yang menurut aku sangat spektakuler banget adalah objektifnya, bahwa objektifnya it's not about giving the fund, bukan hanya semata-mata ngasih modal untuk berbisnis, tapi lebih kepada supaya bisnis itu berkembang, which is ada pendampingan ya, kalau aku nggak salah nangkep. Itu yang kata Mas Rinto kan, kalau yang konvensional cuma 3 kali ketemu nih sama bank, misalnya akad, selesai kredit sama bermasalah. Nah, kalau PNM, nah bisa nggak sedikit kasih tahu ke kita what kind of advisory atau pendampingannya sih sebenarnya gitu kan? Nah, itu pertanyaanku, Mas. Jadi kalau dari konsep pendampingannya, kita bicara yang sebelum ini dulu, yang idealnya, yang sebelum COVID ya. Karena kalau yang COVID kita nggak bisa ketemu, yang kita lakukan hal seperti ini aja. Tapi kalau yang sebelum COVID itu ya yang kita lakukan termasuk benda. Ini misalnya dia pengusaha lele. Kenapa lele? Jadi ada membuat klaster secara sektoral. Jadi sektor lele. Jadi dia dikasih pelajaran bahwa kenapa lele di tempat kita kok mati terus, di sana enggak, ya dia sharing knowledge. Itu dari produknya. Oh, yang di situ dia lelenya lakunya harganya misalnya sekilo 19.000, yang sana bisa 22.000. Nah, mereka coba gimana? Mungkin dari kualitasnya, jenisnya, airnya atau sebagainya itu bisa. Terus yang itu yang bicara sektoral, tapi yang ada teritorial ya itu mungkin kelompok di daerah-daerah, misalnya di daerah Lembang, pengusaha-pengusahanya banyak yang usaha-usahanya yang berhubungan dengan kebun. Nah, itu bisa juga mereka juga saling membantu, sharing ilmu, sharing knowledge tentang pertanian mereka, tentang mendagangannya dan hal-hal lain ya, untuk mereka supaya bisa berkembang. Even secara finansial juga dilakukan, maksudnya cara pembukuan yang baik, yang benar itu juga kita ajarin. Nah, cuma kalau sekarang ini memang agak terbatas, dilakukan tetap sih secara online. Ya efeknya mungkin nggak ada tatap muka, tapi intensitasnya mungkin malah lebih tinggi sekarang. Bisa yang dulu dilakukan mungkin sebulan sekali, yang sekarang mungkin bisa sebulan setengah udah ada dua kegiatan gitu kan. Itu jauh lebih banyak juga ilmunya yang dia ada sekarang, termasuk ajarin jual online dan sebagainya. Kira-kira di sisi seperti itu pendampingannya. Memang kelihatannya simpel bagi kita yang tahu, tapi bagi yang nggak tahu itu sangat bermanfaat sih ya. Itu masalah gaptek segala macam mereka udah pasti dipandu. Kalau yang nasabah ulam itu rata-rata sih, kalau telepon, smartphone mereka udah ada ya untuk akses ke smartphone. Cuma kalau yang nasabah mekar memang belum semuanya memiliki handphone atau smartphone. Makanya kalau kita bilang lu harus dong PNM pakai pay cash supaya nggak cashless dan sebagainya dengan teknologi. Ya kita sih mau aja, syukur alhamdulillah kalau punya teknologi, karena secara biaya kita juga lebih murah kan, lebih turun. Tapi even our customer tuh belum memiliki gitu loh, belum punya telepon semua tuh banyak, karena tempatnya sungguh ke pelosok-pelosok. Kayak dulu gue pernah kunjungi nasabah daerah-daerah Cianjur Selatan, namanya Cianjur ya, kayak dekat dari sini, but I have to drive for like 6 or 7 hours and then nyampe di cabang kita and go to their customer another hour, half an hour to an hour. It's riding a bike. I don't even know how to ride a bike. Jadi aku ikut. Serius loh. Jadi udah nyampe Jepang tuh kayaknya kalau naik pesawat. Lo tau gak, kalau ke pantainya itu udah Christmas Island di sana kalau lo itu di bawah. Serius loh. Iya.
Jadi Sebenarnya itu bisa jadi competitive advantage loh, supply sayur ke Christmas Island. boleh aja kalau mereka ada market di sana. Terus Nah, itu yang apa namanya? Itu yang nasabah mekar kita ya. Tadi yang nasabah mekar memang masih secara gadget yang di tengah kota oke lah udah bisa dia mengakses kalau kita mengadakan acara-acara online. Tapi kalau yang di pelosok jaringan aja nggak ada yang terapkan. Kira-kira begitu. It's awesome ya. Jadi istilahnya tapi boleh tanya dong, jadi expertise-nya si PNM kayaknya harus tahu semua kind of business ya, karena kan mendampingi gitu kan. Artinya harus ada buku pintar atau gimana gitu, atau punya tenaga ahli, staf ahli di bidang segmen industri atau gimana sih? Simple sih, kita kalau buku kita ada, create itu kita, maksudnya buku pernah kita ada panduan. Tapi ya contohnya kayak lo sekarang ini, lo ahli di perkebunan, kita bisa undang Rizky untuk acara kapasitas pengembangan usahanya PNM. Jadi dari ekspor keliling kita juga, nggak harus dari PNM ID card gitu. Harus dari dalam ya, internal, tapi bisa undang yang istilahnya apa? Yang punya ekspor lah. Ya. Jadi kalau tentang perizinan ya kita ke departemen terkait. Ngapain juga kita ngurusin hal yang bukan urusan kita. Betul. Jadi, tapi kan mereka kan nggak, kalau mereka nggak kita sediakan seperti ini, mereka nggak akan sempat tiba-tiba udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, they just doing the same thing. Maybe they have the same mistake, maybe they have the same attitude. Tapi dengan kita introduce, mata mereka lebih melek. Oh iya nih, oh gini gitu. Betul. Gitu kira-kira. Artinya ada objektif ya, ada apa namanya direction untuk bertumbuh in term of business scale-nya juga gitu kan. Iya. Nah, kalau success story gue rasa udah banyak lah ya. Tapi kira-kira ada nggak yang apa namanya ya, maksudnya yang menjadi tantangan atau kendala atau yang gagal gitu, Mas Rinto? Kalau success story itu ada kayak ada batik alusan di Jogja pas Solo, gue lupa itu. Dia tuh dia tadinya dagang produknya dia di mall, dia nggak punya akses, terus ditemuin orang kita, itu cuma pinjam 20 juta, tapi belakangan dia udah bicara, ini yang ulam ya, dia kasih agunan, dia pinjam, terus sekarang dia tuh besar sekali, dalam artian besar, pagunya udah gede, ke bank dia udah gampang, tapi dia tetap setia sama kita. Nah, sampai dia bilang, itu awalnya tuh rumah-rumah saya yang dari PNM, semua mereka, dia begitu bangga, karena dibesarkan, dan dia kayak dapat berkah dengan bertemu PNM, seperti itu sih. Nah, kalau yang banyak ada yang penjual kerupuk kecil-kecil di daerah Serang atau di mana, itu juga dia berkembang sangat besar sekali. Ada juga yang kalau yang gagal paling begitu dia gede udah besar dia mau ikutan pilkada. Jadi faktor di luar kita udah bilangin apa ya, misalnya lo ikut-ikutan caleg atau apa itu bahaya, itu high risk ya, makanya tapi ya bisnis kan up and down, yang ada juga sih yang up and down, ada yang berhasil. Kadang-kadang bisnis juga bicara endurance daripada si pengusaha itu juga sih. Betul. Ini yang bicara ulang life marathon. Ya. Butuh panjang. Mas Rinto, yang pasti nih mekar ini sering banget disebut sama Pak Jokowi bahkan, ya kan? Dan kita tahu bahwa mungkin I don't know ya, portfolio dari perekonomian Indonesia ini backbone-nya memang banyak di UMKM kali ya. Iya. Ya kan? Dan bahkan mungkin di COVID ini yang masih survive itu UMKM kayaknya, ya kan? Yang masih bernafas dalam lumpur lah istilahnya katakan. Tapi justru itu yang menggerakkan bahwa you know like things must go on, this shall pass and everything gitu ya. Nah, pertanyaan gue nih, how COVID impact the business structure in PNM ataupun terhadap
apa operasional atau segala macam. Tadi operasional sedikit disinggung, Iya. tapi gue pengen tahu seberapa besar sih impact. Kalau dari sisi impact COVID secara PNM, awalnya ya jelas dakdikduk juga kita. Lu bayangin aja, collection tiap minggu nggak online. Berarti kan kita harus datangin itu orang, kita collect angsuran, habis itu kita berikan dia penyuluhan atau semacam pendampingan. Tiba-tiba diblok dengan PSBB. You don't even have the access to your money. Yes. Ya, yang ada cash flow kita juga. Emang by the way masih cash basis? Cash basis. Transaksi. Oh, bukannya transfer gitu. Kagak, makanya tadi yang gue bilang. Oh my God. Udah ngelihat Christmas Island itu, if you go there, itu have that signal. Orang gue di situ tidur aja tuh udah gak ada hotel, mes kayak gitu aja itu. Tiap 3 jam mati lampu nyala mati itu di tahun 2003 tahun lalu. Jadi cash basis, tapi memang itu yang dan kalau gua pas lihat mereka, they are so happy that we come to them and service them kind of banking thing. Yes. Jadi they have a face, they happy face. Karena mereka mau go to the Mandiri, the closest Mandiri, BPRS Mandiri terdekat itu jauh, butuh setengah jam, 1 jam perjalanan. And kalau mereka nggak ada waktu untuk, kalau mereka sudah produktif usaha nggak ada waktu untuk hal itu. Dan biayanya kan tinggi kalau lo mesti ke bank, terus lo naik motor, bensin, terus ya nadar. Kalau bisa mobile banking. Ya, itu lagi belum ada sinyal kali. Handphonenya atau nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Listrik aja biar pet gitu ya. Iya. Nggak ada. Jadi lu jangan bicara Indonesia ini revolusi 4,0. Jakarta. Agak, itu Jakarta. Enggak, belum. Kalau yang lain tuh masih 0,1, 0,5, not even 1.0. Asal nggak minus aja bilang. Lu berada di Papua aja minta ampun. Temen gue yang bertugas di Papua itu juga boro-boro orang handphone-nya kan. Betul. Tapi Papua udah maju lah sekarang. Yang di pelosok-pelosoknya yang teman gue. Oh ya, pelosok pasti belum lah. Yang dari TNI dia kan ada di mana-mana kan. Nggak seindah gambarannya. Makanya itu to be a president atau to manage this country is very very difficult lah. Kita harus apresiasi. Oke. Jadi efek dari COVID itu NPL naik pasti dong, ya nggak? Bukan karena dapat dikatakan nggak begitu tinggi, naiknya nggak begitu tinggi karena kita ada metode banking lah. Jadi kalau lo sekarang nggak bisa bayar ya, lo gue kasih grace period dulu, tapi nanti lo ada tahapan gitu kan. Kemarin ada relaksasi juga dari OJK sama dari itu. Nah itu to match those kind of thing lah. Nggak berarti NPL langsung 10%, 20% nggak. Dan ini juga masa luar biasa lah katakan ya istilahnya. Pasti dimaklumin lah segala macam. By the way kita udah 33 menit aja nih Mas Rinto. Ya kan. Ini menarik ya, maksudnya maksudnya even cost of fundingnya pasti lebih tinggi NM yang dibanding conventional bank. Tapi melihat dari portfolio peserta dan success rate-nya tinggi, I think it's worth it ya Mas ya. Gue bilang is worth it dalam artian emang kita masuk ke segmen yang bank nggak bisa sentuh. Kalau bank itu kan it's a very restricted business. Kita kan tahu, kita sama-sama orang bank, used to be orang bank. Itu kan sangat regulated. Itu sangat aturan ini, aturan itu, aturan ini. Kalau diterabas, ya resikonya jadi kita nggak comply kan. Nah hal-hal itu banyak yang di PNM memang nggak harus menyerupai bank, mirip-mirip mendekati ada, tapi kita banyak fleksibilitas, tapi kita manage juga dengan beberapa metode supaya nggak lolos juga untuk terjadi NPL. Kira-kira gitu sih. Kalau misalnya terhadap peer-to-peer lending gitu Mas, kira-kira
ini nggak? Sampai sekarang sih belum ya. Jadi kalau lo Belum lihat ya? di market, memang yang melakukan bisnis kayak PNM ini kita bukan yang pertama, tapi banyak zaman dulu koperasi-koperasi, ada Komida, ada Ya. koperasi apa, itu mereka masuk, bahkan fundnya tuh dari Australia, banyak dari asing. Nah itu mereka nggak tahu tujuannya apa, mencari database atau apa, dan selain ikut juga bantu rakyat. Nah kita baru 2015, which is kalau dipikir-pikir sih telat ya. Enggak, ya Pak. Iya, Ya. telat lah. Kalau kita mau merangkul prasejahtera harus dari tahun 80 lalu atau tahun 90, tapi Betul. kan ini konsepnya kayak ya Muhammad Yunus yang di Bangladesh, tapi ya kita udah kerjakan sekarang, ya tetaplah bermanfaat, karena mudah-mudahan lah ini bisa dirasakan oleh ibu-ibu prasejahtera. Kenapa kita pilih ibu-ibu? Tentunya karena kalau ibu-ibu dia lebih fokus ke keluarga, dia lebih fokus ke anaknya. Kalau ke bapak-bapak, you know what I know. Ntar disalahgunain jadi pilkada lagi. By the way, ibu-ibu, I think I'm part of the kategori loh. Iya. I'm falling to this. Nah, lo kan masih ibu muda. Oh ini harus tua. Enggak juga sih. Enggak juga kan. By the way gini, nggak tahu nih ya kriteria atau speknya untuk minta funding atau apply funding ke PNM itu seperti apa, Mas? Misalnya kayak gini, bisa nggak sih, nggak tahu ya, tadi mindsetku kayaknya masyarakat pedesaan atau yang belum tersentuh gitu kan. Bisa nggak sih kalau misalnya di perkotaan, kayak orang mau buka bisnis terus apply fund di PNM gitu, ada nggak syarat atau ketentuan misalnya apa gitu, atau bisa anytime lo coba aja gitu, misalnya gimana? Nah, kalau tadi kita yang bicara ibu-ibu itu kan produk mekar, itu sebenarnya nggak cuma hanya di pedesaan, di perkotaan juga ada. Cuma ini kan emang 2 juta sampai 5 juta rupiah, nggak hanya 2 juta sampai 5 juta rupiah. Ini memang apa namanya, sifatnya mereka tuh nggak walk in ke kantor kita kayak gue rombongan sama ibu-ibu, berapa orang nih ibu-ibu semua, kita butuh modal nih, kita ke PNM yuk, kita walk in. Nggak seperti itu. Yang ada account officer kita datang ke warung-warung di mana ibu-ibu they have a spare time, they have ngobrol-ngobrol lagi gosip. Account officer kita datang tuh, dia ngobrol, Bu, kita nih dari BUMN, PNM, kita menawarkan ini. Kalau ibu setuju, ibu bentuk kelompok deh. Nanti kita datang ke sini 2-3 hari lagi. Itu baru kita follow up. Yang begitu-begitu. Itu yang mekar. Nah, kalau yang ulam, dia memang bukan start bisnis, lebih kepada working capital. Jadi ya udah ngebentuk usaha itu setahun 2 tahun berjalan, baru you can apply. Di situ sih memang weakness-nya kita belum. Gue mau usaha XYZ, bukan kayak venture capital gitu kan, terus gue proposal terus gue jalanin, belum. Nggak kayak gitu ya. Iya. Hey boy, sorry my son's coming. Damn. Halo. Stop. Richie. Ini gimana cara mute-nya ya? Kayaknya udah sudahan. Can you stop talking? I'm doing live video here. I don't know, with my friend. Richie. Ya. Oke, jadi segmennya memang beda ya. Dalam arti, ya, it's not like conventional business doing, tapi memang objektifnya lebih merangkul orang-orang yang below radar lah, katakan seperti itu. Below radar. Yang mereka punya mau potensi. Memberdayakan such kind of segmen lah istilahnya gitu ya. Gila, luar biasa, ini membangun bangsa loh. Kalau kayak gini sebenarnya. Amazing sih. Kalau gue aja baru amazing loh. 3,5 tahun gue join, dan gue rasakan kita ngebantu sih. Gue bilang kita ngebantu yang tadi UMKM, bagian dari backbone di negara ini. Bener. Maksudnya salah satu membangun mungkin dari ekonomi ya kan, pendidikan, kesehatan, banyak cara lah. Oke. Mas Rinto, daripada nanti takut keputus nih, aku harus tanya pertanyaan berikutnya. So, what about, kan di tengah compact atau kesibukan Mas Rinto tetap harus fit dong, stay fit, menjaga kesehatan.
ya kan? Iya. So, gimana healthy lifestyle menurut Mas Rinto? Atau how do you keep your body fit? Healthy lifestyle. Yang pasti sih yang gue lakukan ya protokol kesehatannya mesti disiplin, itu satu hal. Oke. Yang urusan bermasker, masker is the only vaccine we have right now, so we keep having those masker with several people around us or even two people around us, jadi itu harus tetap pakai. Kedua ya disiplin, begitu nyampe rumah lo mandi apa semuanya. Nah kalau vitamin tetap minum lah, 1 aja cukup sehari. Makan tepat waktu, ya doing simple thing lah. Jadi ibaratnya body kita itu nggak kaget untuk nerima satu kondisi. Jadi kalau kita udah capek, kita imbus lagi tuh obat badan kita ya dengan istirahat, dengan vitamin, dengan makan cukup. Itu juga harus dikelola dengan baik. Karena kalau kita udah merasa capek, kita paksakan, ya itu sangat berbahaya. Jadi kalau gue lihat kan, kalau siklus penyakit itu kan ibaratnya kan naik turun. Kalau misalnya lo di sini sehat, di sini lo mau sakit, lo break di sini. Sampai digambar. Ya, kalau lo di sini udah sembuh, nanti lo break di sini. Jangan sampai lo masuk ke titik sakit di sini. Jadi lo harus memaintain antara lo mau sebelum sakit lo tahan, atau lo mau udah turun ya lo selesai. Nggak, lo pas bahas PNM nggak ada grafik-grafik. Kenapa pas bahas kesehatan pakai grafik? Gitu kan? Ini metode yang gue terapkan di diri gue. Kalau gue nggak mau sakit, use this one. Jadi lo nggak pernah. Oke, pertanyaannya lo makan sayur nggak? Enggak. Terus gimana lo cara jaga kesehatan? Ya mungkin karena orang Batak asli ya. Makanya self singkong. Tapi jadi masih makan lah jus sayur dikit-dikit masih. Jadi gini Mas Rinto, boleh ambil space dikit ya tentang kebun Rizky nih. Nah, kalau ini sekarang jadi si kebun Rizky ini punya aim untuk maintain healthy lifestyle. Kenapa? Karena kita tahu kalau udah nggak sehat, lo nggak bisa ngapa-ngapain, bener nggak? Iya. Nah, jadi ada 3 rumus nih katanya hidup sehat. Pertama, you eat right, ya makan yang benar, ya makan healthy things. Kedua, olahraga. Ketiga, istirahat yang cukup. Nah, ini katanya cuma ini sama pikiran katanya, ya. Itu cover all ya. Itu overall, oke. Okay? Dan you know what? Exercise. Sorry bang, dekat dulu. Ya. Ricci mau say something ada. Do you need something? Sabun tangan nggak? Nanti aja sabun tangan. Sabun gitu. Iya itu tuh di situ. AC gue mati. Oke, lanjut. Ricci perlu di handle? Udah pergi, oke. Nah, do you know that exercise takes only 20%. Jadi 80% itu adalah healthy food. So you are what you eat. Nah, jadi si kebun Rizky ini trying to give access to healthy food dengan cara menyediakan sayur organik, which is kale specialty-nya, dan makanan yang ada kale-nya. Ya, misalnya si organik ini dia ditanam dengan cara as natural as possible, nggak pakai pesticide, terus pupuknya kompos sama organik, dan makanannya juga sehat nih Mas, nggak ada MSG, nggak ada pengawet, terus ada kale-nya, which is good buat anak-anak yang nggak suka makan sayur atau bapak-bapak yang nggak suka makan sayur juga kayak lo, ya kan? Nah, enak. Lo udah gue kirimin kan? Udah ada coba tadi. Udah ada coba. Nah, yang buatan itu. Enak gak? Kan ini dengan Ahmad sama gak sih? Mirip-mirip. Ahmad dulu. Cuman kita beda jalan nih sekarang. Sekarang gue kebun Rizky. Ahmad tuh terlalu tinggi ilmunya. Sama Oki.
Dulu ya kan? teman-teman kantor gue beliin kok yang dari Ahmad Kaleja. Gue beli tapi bukan Lo buat sekarang gua. beli juga dong. Beli lagi dong dari gue. Nah, Terus? jadi itulah kan kayak lo bilang tuh, jangan sampai kurvanya ke sini nih, bener gak? Ke bawah. Iya. Yang Sebelum jangan sampai drop. sebelum nah jangan sampai drop tuh yang Iya. gambar gunung itu, ya kan? Karena orang Indonesia nggak suka mencegah, lebih suka ngobatin, which is kita tahu bahwa impact atau cost dari sakit itu lebih besar daripada maintaining-nya gitu. Jadi I strongly encourage you to start eating kale from kebun Rizky, Mas. Sip. Tapi gue dulu zaman kuliah makan sih, karena kan salad mahal, pakai dolar bayarnya. Jadi gue makanin tuh sayur-sayur gak jelas. Ya, tapi salad maksudnya aja. ya itu sih. Kalau sekarang, Ya kan? jadi emang gue adaptasi juga sih laginya. Kalau enak, gue kadang-kadang makan, tapi ada beberapa yang pahit yang gue gak makan sama sekali ya. Nggak, biasanya kalau makin pahit makin sehat. Kalau indikatornya kayak pare kan. Oh Jadi gitu. hidup juga kalau pahit bikin lo strong kan. Tapi kalau lo gagal, Ya udahlah, lo terima aja lah gitu. So, hai Richie, kamu nggak ujian? say hi to Tante. Halo. Hai. Anaknya tante lagi belajar tuh, besok ujian. Umur berapa sih? Anak- Berapa ya? Pokoknya kelas 7 aja, Kelas 7 ya? umur 12 kayaknya. Ya. Richie kelas berapa? Dia masih kelas 2 ya? 3. Oh, kelas 3, sorry. Kelas 3 katanya. Tapi gede ya badannya ya. Gede. Nah, oke, back to laptop ya, Mas. Yes. Apa namanya? What is your biggest challenge? Boleh share nggak? Mau mengurus PNM atau in life atau whatever? Can you tell us? Biggest challenge gue itu sebenarnya simple sih, nurunin kolesterol ya. Kolesterol gue udah tinggi dari zaman di Bank Mandiri. Udah tiap bulan, tiap 2 bulan gue cek. Lo suka makan panggang kali? Iya juga. Harus dikurangin. Lo harus disiplin. Oke. Itu kan panggang tuh hanya 10%, seperti lo bilang tadi ya. Enggak, yang 20% tuh exercise, 80% food. Oke. Kalau gue, ya itu yang salah satu biggest challenge gue lah dalam menghandle. Karena sehat kan tuh emang perlu. Pas gue cek kalau dari asam urat, dari gula itu hampir nggak ada. Tapi kepada kolesterol ini dari zaman gue di Mandiri ini berarti 2000 hampir 10-15 tahun ya. 15 tahun yang lalu. Itu levelnya segitu aja di 200. Ya mungkin karakter dari badan gue emang penyerapannya seperti itu, memang bakal high, nggak bakal rendah juga. Cuma takut aja level ini loncat gitu kan. Betul. Lo harus benar-benar strict. Gue jaga sih. Sama makanan tuh. Ya. Belakangan volume makanannya gue kurangin. Yang nasinya, tadi nasinya segini, ya jadi ya setengahnya inilah gimana. Gue coba kurangin dulu sih. Meskipun sekarang jadi tembem ya. Sudah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Ketemu di sini sih gitu kan. Nah, terus apa namanya, kalau di dunia kerja sendiri apa di PNM ada nggak kira-kira biggest challenge atau segala macam? Kalau di dunia apa birokratik karena ini BUMN, tapi lo udah biasa lah secara di Mandiri juga birokrasi. Iya. Kalau itu sih cukup bisa dihandle ya. Tim gue juga yang penting gue ciptakan jadi yang bisa apa namanya, how to meet and exceed the expectation of your client. Atau kalau gue di corporate secretary, klien gue selain eksternal ke media atau ke mana namanya, ke regulator, ke direksi yang interaksi nanti. Nah itu bagaimana kalau lo ngasih A, ya jangan di A pas, lo harus ngasih A+, A excellent. Jangan kasih A minus. Kalau lo kasih A minus, B plus, you get punish, you get
sanction ya, lu nggak mencapai apa yang Dissatisfied. expect bos lo, itu aja sih. Hmm. Selagi lo udah bisa manage apa yang di expect sama bos lo, harusnya you can get along dengan pekerjaan lo secara lebih nyaman. Gitu sih. Awesome. Itu value yang luar biasa ya. Maksudnya trying to. Ini kayaknya kalau gue jadi bos lo, gue anak kesayangan gue very perform. Gak usah diminta juga udah ngasih report ya gitu kan. Iya. Jadi jangan ya dikasih lebih apa. Jadi ibaratnya juga kalau kita kerja, lo dibayar 1 juta, ya lo kontribusi jangan 1 juta persis dong. Lo harus bisa exceeding. Lo kerja ya value lo 5 juta, 3 juta, 10 juta. Masalah lo nanti suatu saat diapresiasi, God knows, ya kan? Tapi lo udah kerja lebih. Kenapa lo? Luar biasa. I love this kind of spirit. Mudah-mudahan ini yang nonton ya istilahnya bisa termotivasi ya, karena Mudah-mudahan. kadang-kadang kan kita terpaku sama target achieve udah gitu kan, atau asal bos senang gitu kan. Tapi do it with all out gitu ya, with all your heart. Itu sukses pasti ngikutin gitu ya, Mas. Iya, itu ngikutin. Walaupun nggak cepet gitu ya, mungkin ya setelah berapa puluh tahun gitu kan. Itu sih apes juga. Itu sih kayaknya ya lo sabar aja. Motonya di Mandiri kan dulu bekerja dengan hati kan. Tipce gue inget banget tuh. Ya, tipce juga. Trust, integrity, whatever selanjutnya. Iya. Profesional. Nah, jadi ini, maksudnya gini, ini kan wow banget ya, your principle ya. Istilahnya gue nggak tahu nih promo apa maksudnya how bisa dapat such kind of prinsip tuh gimana caranya, atau siapa sih yang memotivasi supaya lo bisa driven kayak begini atau punya value begini? Eric, sorry. Bang, can you turn down the volume a little bit, please? Thank you. Gak apa-apa, nggak kedengeran? Nggak kedengeran ya? Oke. Turn down a little bit. Kalau siapa yang motivasi, jelas sebenarnya dari perjalanan hidup kita ya, satu-satu lo jalanin, jatuh bangun, terus lo pelajari, terus lo bisa ambil kesimpulan. Ibaratnya kalau Dalai Lama mungkin dia given by such a powerful thing, mungkin dia Dalai Lama nggak jadi penjahat dulu, dia langsung jadi orang baik tuh mungkin ya. Tapi kalau kita manusia kan sederhana aja, lo ngikutin dulu proses 1 sampai 1, 2 yang berikutnya. Nah, banyak juga kalau dulu gue pernah ketemu waktu zaman kuliah, ada acara kelas sesi dengan Pak Warren Buffett. Kalau ada di Warren, sampai zaman dulu kan orang nggak pernah pegang kamera, tahun 94 tuh nggak ada handphone. Gue tuh selalu udah pegang kamera pocket yang kecil ada di kantong gue. Sampai gue bilang, ya belum ada smartphone ya. Belum ada smartphone, nggak ada. Makanya kalau bisa punya foto sih sama Warren Buffett terus. Gua bisa punya foto sama Warren Buffett. Can you imagine apa yang gua lakukan? Gua ambil kamera gua, sir, can I have a picture of you? Gua video, yes, sure. Dengan baik dan orang paling kaya di dunia, men, sama orang-orang di sini tuh gak ada artinya. Dia paling kaya di dunia. Dengan humble dia bilang, oke, sure. Akhirnya gua foto bareng dan itu gua foto, gua cuci, sekian lama gua pikir-pikir gimana ya, akhirnya gua kirim juga tuh foto ke Warren Buffett lagi supaya ditandatanganin dia. Terus bikin good luck. Jadi lo gak cukup hanya berfoto ya, tapi lo harus dapet signature ya, maksudnya lo gak cukup hanya berfoto. Iya. Gila, bener-bener lo A+ mark. Yang itu yang kita, nah dari motif dia emang kalau lo lihat quotation-quotationnya Warren Buffett ya lo tuh hidup tuh ada 3 hal. Lo mesti ada integritas, itu udah gue pahami dari tahun 94. Lo ada intelligence, dan lo ada energi. Kalau intelligence itu ya lo punya otak, nggak usah bego-bego banget, tapi ada aja lah ya, intelligence. Kalau energi ya lo bangun pagi lo mesti semangat dengan apa yang lo kerjain. Ya, jadi itu power susah lo tuh. itu di situ. Ada integrity lo terhadap apa yang lo kerjakan kan, terhadap perusahaan lo, terhadap diri lo, terhadap karakter employee.
Ya, itu yang integrity. Kalau yang intelligence ya lo mesti punya kemampuan otak. Jangan bodoh-bodoh banget ya belajar. Yang terakhir ya intelligence itu lebih ya sorry energi. Bener-bener lo punya daya untuk apa namanya semangat hidup lo bangun tiap pagi itu udah ada diciptakan dari setiap hari. Nah, kalau Jadi emang keinginan dulu ya. ada keinginan untuk lo bisa apa sih yang bisa lo achieve hari ini, apa sih yang bisa lo achieve hari ini, ya mungkin nggak banyak tapi lo harus kumpulin sehingga lo bisa jadi diri lo gitu sih. Even though achievementnya cuman I have to face the day to day, survive is enough, ya udah, ya nggak apa-apa gitu. Gue dulu sama teman gue pernah, aku mau jadi gambler aja deh. Gue mau hidup di Las Vegas jadi profesional. Serius loh? Iya dong. Profesional gambler, kayaknya harus ke New York Stock Exchange kali ya? Oh, profesional gambler, lo main Atau ke BEJ nggak? Salah. Main judi, tapi lo harus menang tiap hari. Kebayang nggak lo? Lo nggak boleh kalah. Nggak. Karena lo nggak boleh pakai Terus. perasaan mainnya. Terus gimana tuh? Sukses Kalau lo temen udah ya? menang pada tingkat tertentu, lo harus stop. Nggak boleh lo gua akan menang lagi. Lo kalah tingkat tertentu, lo stop. Bahwa lo hari ini lo bakal bisa hit. Ya, ada cara-caranya. Cuma gue gagal juga di situ jadi profesional gambler. Kalau nggak gue udah Las Vegas ya. Kalau nggak, gue mau nanya juga gimana caranya gitu kan. Tapi itu udah istilahnya ya, maksudnya gini ya, mungkin juga apa namanya, it's okay to be vulnerable ya Mas Rinto ya. Iya. Istilahnya being honest. So ini udah mau tinggal 3 menit ya Mas Rinto. Before we end, thank you so much for your time and sharing and knowledge and experience buat Kebun Rizky ya. Dan hopefully apa namanya, keep shining and be blessed to other people through work and everything. Last but not least nih Mas Rinto, ada nggak closing statement dari Mas Rinto buat teman-teman? Closing statement gue sih, pertama buat Kebun Rizky maju terus. Jangan. Amin. Dan PO dong. Jatuh bangun biasa. Yang penting tetap ada semangatnya. Semangat, yang penting kayak Warren Buffett, tinggal ya. Integrity, otak sama semangat. Sama energinya. Kalau buat yang teman-teman lain ya, kalau di Kebun Rizky sama aja juga ya, tetap bisa semangat dalam menghadapi pandemi ini, dalam sama-sama kita kompak menghadapi pandemi. Jangan sampai punya gaya sendiri yang melawan arus tapi malah distraktif. Kalau memang akses modal itu ya bisalah diusahakan, kita berpikir 1-2 cara. Kalau gagal coba lagi. Kadang-kadang fit in-nya itu nggak sesimpel itu. Gue bisa pergi ke PNM, gue bisa ke BRI, ke Mandiri atau ke pembiayaan lainnya. Itu tergantung fitness of our criteria juga di dalam bisnis kita, dalam kita punya investasi itu aja. Dan gue sih sangat mendukung UMKM supaya bisa lebih maju, dan emang ini tulang punggungnya Indonesia. Dan jangan lupa kalau bisa komunitasnya Kebun Rizky udah mempersiapkan data ya. Jadi data itu mungkin sekarang kelihatannya simple, tapi one day it's powerful. One day it will be powerful. It will be some kind of sesuatu yang bernilai kalau data itu ya. Ibaratnya when you start ke Tokopedia, itu kan orangnya cuma yang jaga di itu kan orang Siantar yang jaga di warung. Maksudnya? Iya, pendirinya. Iya, makanya baca. Dia mulai itu, dia orang Siantar yang ya, dia punya ide, berkembang, sekolah, nggak ada ininya, akhirnya maju gitu loh. Nah, kalau Kebun Rizky kan udah buka komunitasnya harus lebih berkembang aja dengan memanfaatkan data yang ada. Thank you so much, Mas Rinto. Ini sebelum keputus, Richie aman ya?
Sorry loh Ricci, dedinya dipinjem dulu. Ricci, it's okay bilang. Ricci, mana? Aku mau lihat dong, boleh You wanna nggak? see my friend? Can you come over here, Bang? Nggak mau dia malu lagi. Nggak mau dia, Can you- oke. Hujit tadi aku. Ya udah PUBG ya udahlah. Oke. Oke, Mas Rinto, Ya. keep in touch for sure ya. Kalau misalnya ini Oke. bolehlah sharing ngupi-ngupi nanti. Boleh. Ricci. Ah, Ricci. boleh ya. Ya. Mana? Aku nggak lihat kamu loh. Dia matanya lagi pakai lazy Hai eye. Ricci. Woi, Lazy eyes. apa itu? Matanya ditutup karena lazy eyes dari baby. Supaya bagus lagi. Oh gitu. Ricci, salam kenal ya. Semangat Dia belajar. tante bilang. Jangan kayak anak tante nih, malas banget. Aduh, pusing. Kapan playdate, Mas? Oke, siap. Oke. So, thank you so much, Mas Rin. Yes, thank you Jeng Kiki. We reached the end of the talk. Yes. Have a good night with Ricci and family, Yes. and have a good rest. And thank you ya dari Kebun Thank Rizky. you. Thank you for Bye. enjoy. Bye. Dia aku, Pak. What?